Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Administrasi Publik, hari ini kita akan membahas materi mengenai unsur-unsur pokok administrasi pemerintahan daerah. Sebelum masuk pada poin pembahasan utama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian administrasi. Yang pertama, menurut Mariyati Rahman dalam buku Ilmu Administrasi pada tahun 2017, administrasi merupakan bimbingan, kepemimpinan, serta pengawasan usaha terhadap sekelompok orang agar tujuan bersama dapat tercapai. Yang kedua, secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrare, yang berarti melayani atau membantu. Yang ketiga, dalam artian sempit, administrasi dapat diartikan sebagai aktivitas tulis-menulis atau ketatausahaan. Yang lebih spesifiknya, administrasi menyangkut kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan dokumen atau semacamnya. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan utama, yaitu unsur-unsur pokok administrasi pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 5 unsur. Unsur yang pertama ada masukan atau input. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan administrasi. Masukan-masukan ini dikenal juga dengan perangkat administrasi atau tools of administration. Masukan ini terdapat 4 macam. Yang pertama, ada sumber atau research, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, ada sumber modal atau capital research, adalah dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama modal bergerak, yang kedua modal tidak bergerak. Yang ketiga ada sumber hukum atau legitimate research, artinya segala aturan atau ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan administrasi, misalnya keputusan presiden atau Kepres, peraturan pemerintah atau PP, keputusan menteri atau Kepemen. Keempat, ada sumber alamiah atau natural research, yang artinya adalah segala sumber yang dapat dimanfaatkan dari alam semesta, misalnya energi matahari, energi angin, gas alam, air terjun, dan sumber alam lainnya. Unsur yang kedua ada proses atau fungsi-fungsi administrasi, yang artinya proses dalam administrasi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses dalam administrasi ini dikenal dengan sebutan fungsi administrasi. Pada umumnya, fungsi administrasi menjadi tanggung jawab pimpinan atau pejabat manajemen. Fungsi-fungsi administrasi ini ada 5. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau perintah atau commanding. Yang keempat, koordinasi atau coordinating. Yang kelima, ada pengawasan atau controlling. Unsur yang ketiga ada keluaran atau output. Keluaran atau output adalah hasil dari suatu pekerjaan administrasi. Bila ditinjau dari pengertiannya, keluaran yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi 2 macam, secara sempit, yang kedua secara luas. Unsur yang keempat ada sasaran. Yang dimaksud dengan sasaran adalah tujuan keluaran yang dihasilkan, antara lain instansi atasan, masyarakat umum, keperluan intern dan ekstern, dan organisasi. Unsur yang kelima ada administrasi sebagai sistem. Administrasi sebagai sistem yaitu semua tata aturan yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugas atau fungsi-fungsi administrasi yang dibuat secara sistematis dalam rangka untuk efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat.